Jemaat yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini Tuhan. Walau dalam suasana yang berbeda, tapi kami boleh dapat melaksanakan ibadah, bahkan secara khusus menetapkan kembali Ibu Pendeta untuk menjadi TUG di tempat ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan boleh membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Hamba yang menyampaikan maupun jemaat-Mu biarlah sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Lawat kami Bapa, sehingga ada damai dan sukacita di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada minggu hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan buat jemaat sekalian. Dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Shalom. Jemaat yang dikasih Tuhan, tema kita pada hari ini berjudul Jadilah Penurut Allah. Dalam rangkaian cerita Alkitab yang ditulis oleh Rasul Paulus di jemaat Tesalonika mengandung satu hal, bahwa Rasul Paulus sangat bangga terhadap jemaat ini. Kebanggaan sebagai seorang pelayan pada waktu melihat ada satu pertumbuhan di dalam jemaatnya. Di dalam kehidupan kita hari lepas hari, apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat secara khusus bagi para pelayan Tuhan, itu sesuatu yang membuat satu kebanggaan. Bagaimana melihat hasil yang baik di dalam pelayanannya. Pada waktu saya menjadi seorang guru,
Maka melihat perkembangan anak-anak murid, pada waktu kita melihat mereka melanjutkan studi, bahkan terus mencari pekerjaan dan menjadi orang-orang berhasil, maka pada waktu mendengar mereka menitik satu karier dengan keberhasilan, itulah yang menjadi kebanggaan. Demikianlah sebenarnya yang mau diungkapkan oleh Rasul Paulus. Dia sangat bangga terhadap jemaat yang ada di Tesalonika. Karena apa? Karena mereka sesuai dengan tema yang ada di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, untuk jadilah penurut Allah. Nah, dalam bagian ini maka saya akan membagi dalam 3 hal sesuai yang ada di dalam bagian Alkitab. Bahwa kalau kita menjadi penurut Allah, maka akan memiliki dampak. Alkitab mengatakan ada 3 dampak yang terjadi di dalam kehidupan jemaat Tesalonika. Saya akan bacakan buat jemaat sekalian. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Jadi apa yang menjadi kebanggaan dari Rasul Paulus? Yang pertama, pada waktu melihat bahwa apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan untuk jemaat ini menimbulkan pemahaman iman yang kuat di tengah-tengah jemaat. Secara khusus pada bagian-bagian berikut kita melihat bahwa mereka meninggalkan berhala. Yang tadinya mereka menyembah berhala-berhala, sekarang mereka berbalik. Mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya mau menggambarkan di sini pekerjaan iman, pertumbuhan iman di jemaat Tesalonika begitu nyata. Mereka yang hidupnya dibaharui oleh Tuhan mengalami satu pembaharuan. Pembaharuan yang diungkapkan melalui iman kepada Tuhan. Pada waktu mereka menghadapi kesulitan, pada waktu mereka menghadapi tantangan, mereka tidak lari kemana-mana, tapi mereka percaya akan janji-janji Tuhan. Firman Tuhan yang kita tahu selalu mengatakan, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Dan hal ini juga ditampakkan dalam iman oleh jemaat di Tesalonika. Pada waktu mereka menghadapi tekanan, pada waktu mereka menghadapi penindasan, iman mereka semakin berkembang. Dan bagian-bagian lain mengatakan bahwa iman mereka sampai terdengar di mana-mana. Karena apa yang mereka buat, apa yang mereka saksikan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan, bahwa mereka tetap percaya dan yakin akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan inilah yang menjadi satu kebanggaan yang mau diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada yang lain, bahwa ada satu jemaat, ada jemaat di Tesalonika yang sudah menjadi berkat. Kalau kita tahu bahwa Tesalonika ini menjadi satu ibu kota di satu bagian yang namanya Makedonia. Sehingga bukan hanya di Tesalonika, tapi sampai Makedonia, dan di sini dikatakan sampai Akaya juga menjadi berkat. Apa yang menjadi berkat? Ya, berkaitan dengan iman, keyakinan, kepercayaan. Bahwa mereka mengalami kesulitan, mereka menghadapi tantangan, tapi mereka justru semakin datang kepada Tuhan. Mereka percaya, mengimani, pada waktu mereka mengangkat tangan kepada Tuhan, maka Allah akan mengulurkan tangan. Maka dari itu di dalam kehidupan kita, pada waktu kita punya pergumulan, punya masalah, punya persoalan, itu kelihatan bagaimana sikap iman kita. Apakah kita datang kepada Tuhan atau kita menjauh kepada Tuhan? Pada waktu kita datang kepada Tuhan, percaya, mengangkat hati, mengangkat tangan kita kepada Tuhan, maka percayalah Tuhan akan ulurkan tangan. Tapi kalau selama kita mengimani Tuhan, kita nggak pernah mengangkat hati dan mengangkat tangan kita kepada Tuhan, maka akan terbalik. Tuhan yang akan angkat tangan bagi kita. Kalau Tuhan angkat tangan bagi kita, artinya Dia tidak peduli. Jangan biarkan Tuhan angkat tangan, tapi kita yang diminta untuk mengangkat tangan kepada Tuhan, supaya Dia mengulurkan tangannya kepada Tuhan. Orang yang hidupnya dibaharui oleh Tuhan, semakin hari semakin percaya, semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Karena apa? Keyakinan iman.
bahwa keyakinan iman yang semakin kuat, justru pada ada masalah dia semakin melihat bahwa tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolongnya. Inilah yang diyakini sehingga iman jemaat, secara khusus jemaat di Tesalonika, menjadi kebanggaan bagi Rasul Paulus, dan itu diungkapkan supaya orang-orang lain tahu bagaimana Rasul Paulus melakukan pekerjaan pelayanan misi yang luar biasa dan melihat hasil yang luar biasa. Kita tahu ini tentu campur tangan Tuhan, Roh Kudus ada di dalamnya. Bagian yang berikut mau mengungkapkan bahwa pada waktu mereka dibaharui iman mereka, maka secara tidak langsung mereka menjadi saksi bagi orang-orang lain. Menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang-orang lain. Apa yang terjadi karena apa? Karena keteladanan yang ada di dalam diri mereka. Dalam bagian kesaksian, maka ada 3 model kesaksian. Yang pertama, kesaksian dalam bentuk presensi. Artinya orang yang hidupnya sudah dibaharui, yang Yesus ada di dalam hatinya, maka berubah karakternya, berubah sikapnya, presensi. Kehadiran Tuhan yang merubah hidupnya membuat dia menjadi berkat buat orang lain. Dari cara bicaranya, cara sikapnya, cara dia menghadapi masalah, cara dia menghadapi persoalan. Hidup yang presensi, menyatakan kehadiran Tuhan di dalam hati. Sehingga dari duduknya, dari bicaranya, orang melihat bahwa dia itu seorang yang hidupnya sudah dibahari oleh Tuhan. Ada tantangan, tidak dikuasai oleh emosi, tapi dia bisa menguasai emosi. Mungkin pada waktu mau marah, tidak dikendalikan oleh amarah, tapi dapat mengendalikan amarah. Presensi Allah membuat seseorang itu menghasilkan 9 buah roh di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 dan seterusnya. Yang muncul kasih, yang muncul kesabaran, kebaikan, keburuhan. Itulah tanda, ciri daripada orang yang sebenarnya dikatakan dewasa di dalam rohani. Dewasa di dalam rohani itu abstrak, tidak kelihatan. Tapi kita dapat melihat orang yang dewasa di dalam Tuhan itu pada waktu dia berbenturan dengan masalah. Pada waktu dia berbenturan dengan persoalan. Apakah jemaat Tuhan dewasa? Tidak tahu. Mungkin pendeta juga tidak tahu. Bapak tidak tahu ibu apakah dewasa dalam Tuhan. Ibu juga tidak tahu bapak dewasa dalam Tuhan. Demikian juga anak. Tapi kedewasaan itu dapat kita lihat pada waktu kita berjumpa, berbenturan dengan masalah dan persoalan. Pada waktu ada masalah sedikit, apakah kita bisa sabar? Apakah yang muncul baik hati? Apakah ada penguasaan diri? Buah roh yang muncul. Itu yang menjadikan ciri bahwa kita sebenarnya ada di dalam orang yang dewasa di dalam Tuhan. Imannya bertumbuh. Tapi bagi orang-orang yang tidak dewasa di dalam Tuhan, maka kedagingan yang akan mengontrol hidupnya. Galatia pasal 5 mengatakan pada ayat 19, hidup yang dikuasai daging dan hidup yang dikuasai roh. Kalau hidup kita masih dikuasai oleh daging, sebenarnya ini mau menandakan bahwa iman kita yang masih belum mengalami yang namanya dewasa. Karena kita masih dikendalikan. Maka dari itu, kenapa Rasul Paulus bangga kepada jemaat di Tesalonika? Karena presensi Allah sudah menyertai kehidupan jemaat. Sehingga dia jadi kebanggaan buat orang-orang sekitar. Bahkan secara khusus buat pelayannya, yaitu Rasul Paulus. Saya percaya tentu juga jemaat di Kelapa Gading semakin hari semakin dewasa. Ya, Ibu Pendeta tentu bangga melihat kehidupan jemaat pada waktu melihat bahwa ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan yang dimunculkan adalah buah roh. Ada kebaikan, ada kemurahan hati, ada penguasaan diri, ada kesabaran, ada sukacita. Buah roh itu muncul. Dan itulah ciri bahwa orang itu adalah orang yang dewasa. Pada waktu dia berjumpa dengan masalah, pada waktu dia berjumpa dengan persoalan, maka yang dimunculkan adalah buah roh.
Kesaksian yang kedua adalah kesaksian dalam bentuk proklamasi. Menyampaikan apa yang sudah Tuhan nyatakan, apa yang sudah Tuhan buat, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah Dia kerjakan buat kehidupan kita. Kita memiliki segalanya, memiliki suami, memiliki istri, memiliki anak, bahkan memiliki berkat-berkat, rezeki, pekerjaan. Sadarilah bahwa itu semua daripada Tuhan. Dan kalau kita menyadari bahwa itu semua anugerah, pemberian daripada Tuhan, maka kita wajib memproklamasikan, menyatakan kepada orang. Kenapa saya bisa seperti ini? Karena Tuhan. Karena Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, tidak bisa berbuat apa-apa. Semua yang kita terima ini merupakan anugerah daripada Tuhan. Maka kita harus juga memproklamasikan kepada orang-orang yang ada di sekitar, supaya mereka semakin percaya bahwa hidup bersama dengan Tuhan, hidup dengan Tuhan adalah hidup yang disertai. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tidak punya masalah. Tuhan tidak pernah berjanji kita tidak pernah mengalami kesulitan. Tapi Ia janjikan pada waktu kita punya masalah, pada waktu kita punya kesulitan, maka ada jalan keluar. Nah, jalan keluar itulah yang sering kita rasakan, sering kita alami. Sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang seperti ini, menikmati semuanya. Maka kita wajib memproklamasikan, supaya banyak orang juga tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang menyertai dan memberikan segalanya kepada kita. Kesaksian yang ketiga dalam bentuk yang disebut dengan persuasi. Artinya pada waktu kita sudah mengalami bagaimana hidup dewasa di dalam Tuhan, sudah diberkati, maka kita juga harus mengajak. Siapa yang harus diajak? Kalau memang suami kita tidak pernah ke gereja, maka tugas kita mengajak suami kita. Persuasi, kesaksian yang disertai ajakan. Jangan didiamkan saja. Kita tahu suami kita tidak pernah ke gereja, kita diamkan. Kita tahu istri kita tidak pernah ke gereja, kita diamkan. Kita tahu anak-anak kita tidak pernah ke gereja, kita diamkan. Tapi kita harus melakukan persuasi bahwa kita hidup dewasa di dalam Tuhan, sudah merasakan berkat Tuhan, proklamasi, maka sekarang ajaklah mereka supaya juga mereka merasakan bagaimana hidup indah bersama dengan Tuhan. Itu terjadi kalau kita sesuai dengan tema kita, penurut Allah. Ketiga kesaksian itu, baik presensi, baik proklamasi, maupun persuasi, merupakan akibat dampak dari pertumbuhan iman. Inilah yang terjadi di jemaat Tesalonika. Sehingga Rasul Paulus begitu bangga kepada jemaat ini. Bagaimana iman mereka itu semakin bertumbuh. Hal yang kedua yang dibanggakan oleh Rasul Paulus pada ayat yang ketiga dikatakan usaha kasihmu. Artinya kasih di sini bukan hanya sekedar teori. Kasih itu dinyatakan, diungkapkan, dibuktikan, dan ditindakan. Kalau kasih tanpa perbuatan itu namanya gombal. Ya, hanya sekedar omong kosong. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi manusia, Dia buktikan. Dia kirimkan anaknya bahkan rela mati buat kita. Itu semua dilakukan karena kasih. Kasih yang luar biasa, mengorbankan untuk orang lain. Usaha kasih seperti itulah yang juga dimunculkan oleh jemaat Tesalonika. Mereka mulai memberi, peduli. Maka Alkitab selalu mengatakan, pada waktu kita semakin banyak menabur, maka kita akan banyak menuai. Tapi kalau kita tidak pernah menabur, maka bagaimana kita mau menuai? Apa yang kita tabur? Kita punya tenaga, kita bisa memberikan tenaga kita. Kita punya harta, kita bisa berikan harta kita. Kita punya apa untuk menolong orang lain, berikanlah. Inilah kasih yang nyata. Apalagi dalam konteks sekarang ini, di dalam masa-masa sulit karena pandemi. Gereja diminta untuk
melakukan hal-hal, memunculkan hal-hal yang berkaitan dengan kasih. Yang dilihat orang, disaksikan oleh banyak orang, dan juga dirasakan oleh banyak orang. Apakah jemaat-jemaat yang memang memerlukan bantuan karena terdampak masalah ekonomi, terdampak di dalam masalah karena COVID pandemi ini, maka gereja peduli, muncul, hadir di tengah-tengah itu. Maka dari itu persekutuan gereja-gereja terus berusaha menyuarakan supaya muncul. Bahkan dalam beberapa minggu ini kami juga melakukan pembagian sembako kepada gereja-gereja supaya apa? Supaya ada sesuatu yang dilihat oleh jemaat, secara khusus jemaat-jemaat yang terdampak. Usaha kasih, gereja hadir terhadap orang-orang yang membutuhkan. Dan ini dilakukan oleh jemaat Tesalonika. Dan inilah juga yang membuat bagaimana Rasul Paulus bangga. Sehingga usaha-usaha kasih mereka itu terdampak juga buat orang-orang yang ada di sekitar. Yang ketiga, pada ayat ketiga dikatakan bukan hanya sekedar pekerjaan imanmu serta usaha kasihmu dan ketekunan pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ada satu hal yang diingatkan tentang bagaimana kita harus tetap berpengharapan. Jangan sampai ada masalah-masalah yang terjadi kita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Kalau orang yang tidak punya pengharapan itu wajahnya itu seperti pepaya yang terlampau matang, mengkerut, tidak enak dilihat, wajahnya seperti tidak ada sukacita. Tapi orang yang punya pengharapan adalah orang-orang yang wajahnya punya sukacita. Saya tidak bisa melihat wajah Bapak Ibu karena kita tidak dalam tatap muka. Tapi saya percaya wajah Bapak Ibu wajah-wajah penuh sukacita. Amin. Amin. Wajah-wajah yang penuh sukacita, pengharapan. Karena inilah yang dijanjikan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu ada buat kita. Selalu hadir buat kita. Dan jemaat Tesalonika dikatakan dalam bagian-bagian ini menghadapi tantangan. Tapi tetap mereka percaya pengharapan kuat kepada Tuhan. Bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Immanuel. Ia ada bersama-sama dengan kita. Ia bersama-sama dengan kita. Dan itulah yang membuat Rasul Paulus bangga. Karena apa? Karena rupa-rupanya dampak pelayanan yang dia lakukan. Mereka membuktikan bahwa jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang menjadi penurut Allah. Nah, saya percaya bahwa di dalam kehidupan pelayanan secara khusus di dalam bagian-bagian pendeta dimanapun yang selalu mengadakan periodisasi, bertukar, berpindah, pasti akan bangga pada waktu melihat pelayanan yang ditinggalkannya itu mengalami perkembangan. Dan puji Tuhan, Ibu tentrem boleh melanjutkan tugas pelayanannya kembali di tempat ini selama 4 tahun. Percaya bahwa pada waktu nanti meninggalkan jemaat ini akan menjadi jemaat yang semakin bertumbuh. Dan itulah yang menjadi kebanggaan, kerinduan seorang pelayan pada waktu melihat apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat yang melayani itu luar biasa. Dan biarlah kehadiran setiap pelayan Tuhan di tempat ini dalam periode-periode yang selalu berganti tetap membuat jemaat di tempat ini menjadi dampak karena menurut firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan kita dan menolong kita. Amin. Surat keputusan nomor 083/PGEI WJ strip 7 Romawi /10/2020/SK tentang penetapan penugasan tenaga utusan gereja dalam kurung pendeta TUG yang melayani PO Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dengan kasih setia Tuhan Yesus Kristus, Majelis Pekerja Harian dalam kurung MPH Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dalam kurung PGI Wilayah DKI Jakarta menimbang 1.
bahwa sejak 15 Oktober 2020, Pendeta Tentrem Tias Mesak SSI, tenaga pelayanan utusan Gereja Masehi Injili di Timor dalam kurung GMIT, telah menyelesaikan penugasannya selaku tenaga utusan gereja yang melayani POUK Jemaat Kelapa Gading, Jakarta Utara. 2. Bahwa pihak Majelis Jemaat POUK Jemaat Kelapa Gading dan Pendeta Tentrem Tias Mesak SSI telah menyepakati kembali untuk mengadakan perjanjian pelayanan periode kedua untuk masa waktu 48 bulan yang akan datang. 3. Bahwa untuk menetapkan perjanjian pelayanan lanjutan tersebut dan status kependetaannya, maka telah dianggap memenuhi ketentuan yang berlaku untuk diterbitkan surat keputusan untuk menugaskan kembali Pendeta Tentrem Tias Mesak sebagai tenaga utusan gereja dalam kurung pendeta yang melayani di POUK Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mengingat 1. Tata dasar dan tata rumah tangga PGI. 2. Tata kerja PGI wilayah DKI Jakarta 2010. 3. Pedoman kerja POUK DKI Jakarta 2018. Memperhatikan 1. Surat Majelis POUK Kelapa Gading Jakarta Utara nomor 047/PHM POUK Kelapa Gading /10 Remawi /2020 tanggal 19 September 2020. Kedua, surat dukungan atau rekomendasi Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timor dalam kurung GMIT nomor 667-ST-MS-GMIT-Juli-2017 tanggal 26 Juli 2017. 3. Keputusan Rapat MPH PGIW DKI Jakarta tanggal 25 September 2020. Memutuskan menetapkan Keputusan Majelis Pekerja Harian PGI Wilayah DKI Jakarta tentang penetapan penugasan Pendeta Tentrem Tias Mesak SSI selaku pendeta yang melayani di POUK Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2020, menetapkan Pendeta Tentrem Tias Mesak SSI selaku pendeta tenaga utusan gereja dalam kurung TUG yang melayani penuh waktu di POUK Jemaat Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kedua, Pendeta Tentrem Tias Mesak SSI berkewajiban memenuhi tugas panggilannya sebagai seorang pendeta di lingkungan PGI dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan perjanjian pelayanan yang telah disepakati. Ketiga, Majelis POUK Kelapa Gading, Jakarta Utara bertanggung jawab atas hak-hak Pendeta Tentrem Tias Mesak SSI sesuai dengan perjanjian pelayanan dan ketentuan pedoman dasar dan tata laksana POUK Kelapa Gading, Jakarta Utara. Keempat, masa tugas pelayanan Pendeta Tentrem Tias Mesak SSI ditetapkan sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024. Kelima, Pendeta Tentrem Tias Mesak SSI berkewajiban memberikan laporan berkala kepada MPH PGI Wilayah DKI Jakarta dan Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timor dalam kurung GMIT. Keenam, apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini, maka segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2020. Majelis Pekerja Harian MPH PGI Wilayah DKI Jakarta. Ketua Umum Pendeta Manuel E. Raintung SSI MM dan Sekretaris Umum Pendeta Ferry F. Simanjuntak MA MPDK. Dalam rangka melaksanakan amanat Tuhan Yesus Kepala Gereja, maka Saudari Pendeta Tentrem Tias Mesak telah melaksanakan tugas pelayanan di tengah Jemaat POUK Kelapa Gading kurun waktu 2017-2020. Selanjutnya, dipandang perlu Pendeta Tentrem Tias Mesak
untuk kembali bertugas melayani sebagai pendeta tenaga utusan gereja dari Gereja Masehi Injili di Timor, di PO Kelapa Gading dalam periode 2020-2024. Sebelumnya, untuk mengokohkan kesediaan, maka jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apakah saudari bersedia dengan sepenuh hati melayani kembali sebagai hamba Yesus Kristus di Jemaat PO Kelapa Gading? 2. Apakah saudari berjanji untuk dapat memenuhi tugas panggilan saudari dengan sebaik-baiknya? 3. Bersediakah saudari menyambut dan mengembalakan jemaat ini menjadi jemaat yang makin bertumbuh dalam persekutuan, pelayanan, dan wawasan okumenis? Apakah jawabmu? Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya bersedia. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memampukan saya. Dengan mengucap syukur kepada Allah dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, atas nama Majelis Persekutuan Harian Gereja-Gereja di Indonesia, wilayah DKI Jakarta, saya menetapkan Saudari Pendeta Tentreming Tias Mesak untuk melanjutkan masa pelayanannya sebagai pendeta PO Kelapa Gading, masa bakti 2020-2024. Kiranya Allah Bapa dalam Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menganugerahkan hikmat dan kebijaksanaan kepada saudari, sehingga tugas pelayanan ini dapat saudari laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati dan selamat bertugas. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan masuk di dalam syafaat. Setiap pokok-pokok doa yang disampaikan, jemaat ikut mendukung di dalam hati masing-masing. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada hari ini. Kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan memberikan kekuatan kepada kami untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang menurut akan kehendak Tuhan. Satu kerinduan kami, Tuhan biarlah juga bangga terhadap kami. Untuk semua jemaat yang mendengar, biarlah Tuhan memberkati. Mereka yang mempunyai pergumulan, mereka yang mempunyai masalah dan tantangan, kami percaya tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong kami. Terima kasih Bapa, dan pada kesempatan ini juga berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu di tempat ini. Engkau memberkati Ibu Pendeta, para majelis pelayan Tuhan yang sudah berlelah bekerja di tempat ini. Tuhan memberkati, berikanlah kesehatan kepada mereka semua. Berikanlah rezeki kepada mereka semua. Mereka sudah memberikan tenaga waktu untuk-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Setiap rencana-rencana kerja, program-program yang harus dikerjakan pada masa-masa pandemi COVID seperti ini juga biarlah diberkati oleh Tuhan. Sehingga semuanya juga boleh menjadi berkat buat jemaat di tempat ini. Pada kesempatan ini kami mau sehati bersukacita bersama-sama secara khusus untuk saudara-saudara kami yang sudah Tuhan tambahkan umurnya
dari tanggal 12 sampai tanggal 17 Oktober untuk Ibu Brigita Betty Tunardi, Ibu Yosepin M. Zulkifli Kaunang, anak Givariel Daren Umboh, anak Shalom Amadea Pakpahan, saudari Priscilia Georgia Tresia Kambong, saudari Anggita Oktaviani Panjaitan, Bapak Insinyur Erik Tunaidi, anak Jennifer Maramis. Terima kasih Bapak, kalau 1 tahun kembali penyertaan Tuhan sudah di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka terus ada dalam penyertaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan, sehingga mereka boleh semakin hari semakin merasakan indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Berkati kesehatan mereka semua Bapa, berkati apa yang menjadi impian dan harapan mereka, sehingga mereka melihat pada waktu menyerahkan semua kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Kami serahkan mereka Bapa dalam sukacita Tuhan, karena mereka sudah ditambahkan usia 1 tahun kembali. Terima kasih Bapa, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga mau sama-sama sehati berdoa mendukung bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit. Secara khusus kami mau berdoa untuk Ibu Anawati Tunardi, Jemaat Wilayah Pelayanan Efesus, Bapak Bonar Frederick Purba, Jemaat Wilayah Pelayanan Galatia, untuk Ibu Angelina Maria Larumunde Takumangsang, Jemaat Wilayah Pelayanan Galatia, untuk Bapak Vince Alfred Rompas dan Ibu Juliana Albertina Rompas Toar, Jemaat Wilayah Pelayanan Galatia, Bapak Theo Latuhi Hamalo dan Ibu Teni Latuhi Hamalo, Jemaat Wilayah Pelayanan Efesus, Bapak Heri Sunardi, Jemaat Wilayah Pelayanan Efesus, Ibu Keisha Sumarni, Jemaat Pelayanan Efesus, Bapak John Siahaya, Jemaat Wilayah Pelayanan Filipi, dan Bapak J.A. W. Lengkong, Jemaat Wilayah Pelayanan Filipi. Kami berdoa Bapak untuk mereka yang sedang sakit atau sedang dalam pemulihan. Biarlah upaya-upaya medis diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, obat-obat, biarlah diberkati oleh Tuhan dan menjadi proses penyembuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, agar jemaat-jemaat ini boleh disembuhkan, dipulihkan. Percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan dan memulihkan. Sehingga saudara-saudara kami dapat bersekutu, beribadah bersama-sama juga dengan kami. Berkati mereka yang sedang sakit dan berkati mereka yang dalam pemulihan. Dengan bilur-bilur Tuhan, mereka boleh mengalami kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih Bapak, kami mengimani itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga mau berdoa secara khusus Bapak untuk keluarga-keluarga yang menjadi pokok doa di minggu ini, secara khusus keluarga Alice Yahya, keluarga Ana Hutapea Boru Huta Barat, keluarga Fonan J. Mangalinang Sialiagan, keluarga Dr. Randus JNM Latu Hihamalo, keluarga Baginda Endra Sukita Purba, keluarga Kristina Siagian Panggabean. Bapak, kiranya Engkau memberkati agar semua keluarga ini boleh merasakan kasih Tuhan. Berkati setiap pelayanan mereka, berkati setiap pekerjaan mereka, berkati setiap usaha-usaha mereka, agar mereka merasakan bagaimana pertolongan Tuhan. Berkati anak-anak mereka, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi impian, biarlah Tuhan dengar dan Tuhan tolong. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, agar keluarga-keluarga ini boleh menjadi teladan dan berkat
buat keluarga-keluarganya sendiri maupun buat lingkungan, bahkan untuk jemaat dan bangsa ini. Kami serahkan semua keluarga ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau mengetahui kondisi bangsa dan negara kami. Ada banyak masalah, ada banyak tantangan. Tuhan, berikan hikmat kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan para pemimpin yang di bawah sekalipun. Setiap kebijakan yang diambil, biarlah semua dilakukan karena takut akan Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan dalam kondisi seperti ini Bapa. Biarlah tetap dikuatkan, biarlah tetap ditopang, ditolong, sehingga semua cara-cara ibadah diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah setiap ibadah menjadi berkat buat jemaat Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita masuk dalam pengutusan. Saya undang bangkit berdiri. Perjumpaan kita dalam ibadah ini telah usai. Namun perjumpaan kita dengan Tuhan dalam kehidupan ini tidak pernah berakhir. Hiduplah firman Tuhan senantiasa. Mari kita berdiri dan bernyanyi dari KK 357 ayat 1 dan 5. Siapa yang berpegang? Saudaraku, arahkanlah hati kepada Tuhan, dan inilah janji dan jaminan berkat Tuhan bagimu. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.